Sahabat beriman, pada saat hari perhitungan amal yang ada di akhirat kelak, hal yang pertama kali akan dihisap adalah sholat. Karena betapa pentingnya ibadah yang satu ini. Dikatakan di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang akan dihisap, ditanyai dan dimintai pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka beruntunglah ia. Dan apabila sholatnya rusak, sungguh kerugian telah menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk mendirikan sholat. Namun, di zaman yang sudah modern seperti ini, nampaknya sudah tidak sedikit orang yang memandang remehnya sholat. Bahkan suatu argumen yang sepele saja, seseorang dapat dengan mudah meninggalkan sholat. Dan kini, tidak sedikit orang-orang yang menganggap bahwa sholat itu hanya sebagai rutinitas ibadah semata. Tidak sedikit juga orang-orang melaksanakan sholat karena terpaksa dan lain sebagainya. Hal-hal semacam inilah penyebab seseorang rajin sholat namun masuk neraka. Karena ketika melakukan ibadah tersebut, mereka tidak menerapkan keikhlasan di dalam hati dan perbuatannya. Berikut ini ada beberapa golongan orang yang rajin sholat namun masuk ke dalam neraka. Yang pertama, sholat tapi suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam dengan siksa yang sangat pedih di akhirat kelak. Seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal, sekecil apapun suatu kebohongan, ia tetaplah kebohongan dan termasuk perbuatan dosa. Meskipun ia sangat rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata. Karena kebohongannya itu akan mengikis amal-amalnya. Dan jika dia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan berdusta, karena itu dapat menyengsarakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, sholat namun meminum minuman keras. Hal ini tidak jarang kita jumpai di kalangan masyarakat, karena tidak sedikit orang yang mengerjakan sholat namun suka meminum minuman keras. Inilah akibatnya jika menganggap sholat itu sebagai suatu rutinitas semata, sehingga melaksanakannya tidak dibarengi dengan keikhlasan. Minuman keras merupakan segala jenis minuman yang memabukkan, dan minuman semacam ini sangat dilarang dalam agama Islam. Juga tidak sedikit orang yang mengerjakan sholat, namun ia dapat terhindar dari minuman-minuman keras atau khamr. Rasulullah SAW sendiri berkata bahwa setiap minuman-minuman keras itu merupakan induk dari segala jenis macam kejahatan. Bahkan beliau pun sangat melarang keras setiap umat muslim untuk tidak mendekati khamr, apalagi sampai meminumnya. Khamr merupakan barang yang tidak boleh diminum oleh orang yang beragama Islam. Rasulullah SAW juga melaknat orang-orang yang berhubungan dengan minuman-minuman keras. Untuk itu, sebagai umat Islam, wajib hukumnya untuk menghindari khamr dan menjauhinya. Dan segeralah bertaubat jika pernah meminumnya. Karena meskipun sholatnya rajin, tetapi jika ia masih suka meminum minuman keras, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminum khamr, pasti Allah akan memberinya minum dari air panas neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bazar. Yang ketiga, sholat namun percaya dukun. Orang yang sholat namun ia percaya dengan dukun atau tukang ramal merupakan salah satu orang yang dapat dikatakan sholat namun ia masuk neraka. Seperti yang kita ketahui, dukun merupakan orang yang mengaku bahwa dia mengetahui perkara gaib dan yang tersembunyi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang percaya kepada dukun maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, percaya dengan dukun merupakan termasuk dalam kategori orang-orang yang berdosa besar, karena hanya Allah sajalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Percaya kepada dukun juga dapat dikatakan sebagai tindakan musyrik, karena dukun itu merupakan orang yang bersekutu dengan setan. Dan jika kita mempercayainya, maka kita akan mendapatkan dosa syirik. Untuk itu, jika ada orang yang sholat, namun ia mempercayai dukun, pusaka, dan sejenisnya, maka ia akan terjerumus di dalam dosa yang sangat besar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Yang keempat, sholat tapi suka gibah atau menggunjing orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan Anda ke dalam sakor atau neraka? Lalu mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kita tidak pula memberi makan orang-orang miskin. Dan kami suka membicarakan aib saudara kita sendiri, dan merupakan kita mendustakan di hari pembalasan, hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang membagikan syafaat. Quran Surat Al-Mudaththir 42-48. Dalam ayat di atas, salah satu penyebab orang masuk ke dalam neraka, mereka merupakan orang-orang yang suka membicarakan keburukan orang lain. Orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu merupakan dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang kelima, sholat namun mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang sholat namun mengabaikan anak yatim merupakan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah jelas diterangkan di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un. Maka orang yang sholat namun tidak mau menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan enggan menolong sesama merupakan termasuk orang-orang yang celaka. Sehingga sekalipun ia adalah ahli ibadah, maka ia juga dapat masuk ke dalam neraka karena ia telah menyanyiakan anak yatim. Hikmah yang bisa kita ambil dari penjelasan tadi adalah, siapapun orangnya yang sholat tetapi masih melakukan hal yang disebutkan tadi, niscaya dia akan masuk ke dalam api neraka. Apalagi dengan orang yang enggan dan tidak mau melaksanakan kewajiban sholat. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Tulis pendapatmu di dalam kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحياة